yaitu seorang YouTuber. Dan tema kita akan membicarakan tentang bagaimana jadi seorang YouTuber. Kita sama dulu nih, apa kabar nih Sab? Simanjuntak ya. Tapi sebelumnya kita dengar dulu lagu ini yang berikut ini sebelum kita ngobrol lebih dalam tentang seperti apa sih YouTuber itu. Kita masih di kelas inspirasi untuk siang ini. Masih bersama narasumber kita di siang ini ada seorang YouTuber. Simanjuntak. Apa kabar Sab? Ya, sehat baik Bang. Sehat ya? Iya. Bagaimana tadi perjalanan kemarin? Perjalanannya alhamdulillah lancar. Lancar ya? Oke, kenapa sih memang namanya itu ya? Iya. Simanjuntak gitu ya? Simanjuntak gitu ya? Apakah itu namanya di YouTube juga ya? Di YouTube itu juga Bang, Simanjuntak juga ya? Sapaannya gimana kalau menyapa viewers gitu lah? Oh, sap gitu ya? Bang Rob ya? Bang Rob gitu? Iya. Di itu sama kawan-kawan yang kan rock gitu. Kenapa hubungannya dengan Simanjuntak gitu ya? Karena nama channel Bang. Nama channel itu waktu itu? Nama channel YouTube-nya Rock, R-O-O-K gitu ya? Iya. Rock channel gitu ya? Jadi orang-orang mencari di YouTube gampang ketemukan gitu ya? Kalau dicari di YouTube itu subscriber Simanjuntak udah dapat. Udah dapat? Kita buat di search engine itu ya? Simanjuntak saja udah ketemu dia ya? Oh, udah ketemu Rock channel seperti itu ya? Jadi kita penasaran nih, seperti apa sih konten di dalam YouTube itu kan seperti itu? Apa sih kontennya di dalam? Waktu awalnya itu kontennya ngeprank Bang. Ngeprank ya? Jadi orang Kenapa bisa kepikiran ngeprank seperti itu? Konten awal itu ya? ya konten awal ngeprank. Sekarang? Udah berani bikin baper gitu. Jadi bapernya Kemudian ada namanya lah, buat disakiti, keselingkuhan, kisah-kisah cinta Bang. Oh gitu ya? Membawa perasaan gitu lah ya? Oh gitu ya? Udah banyak nggak kira-kira video yang sudah berapa konten kira-kira dalam video? Sampai sekarang ini udah 75 video. Sudah 75 video di dalam channel Rock tadi ya? Rock channel. Arti Rock itu apa sih Rock? Saya kok agak canggung ya. Kalau ketika disebut Rock itu kayak pikiran saya kemana? Ada yang benda lain. Iya memang. Itu lagi banyak juga orang lain Bang. Rock, tapi gua lama punya dua, kan harusnya C-nya pakai K ya kan? Oh iya. Kalau itu kan ya bermusik ya, ada musik seperti itu ya. Oh, bukan benda yang satu itu kan? Di sini. Pakai ya. Kemarin terpindah mikir kan Rock itu aja, terus buatlah nama C begitu. Terpindah dari pikiran aja. Kau bisa nama itu diambil. Kau baca channel gitu kan? Terpindah langsung dari pikiran Bang. Oh, terpintas spontanitas Iya. apa aja ya? Atau memang suka lagu-lagu rock atau gimana gitu? Sebenarnya ya. Sebenarnya suka juga gitu. Sudah, jadi ada dong konten video rock gitu, lagu-lagu rock atau mungkin back soundnya atau apa? Enggak ada. Ada lagunya sama sekali? Kenal juga main band. Iya begitu ya. Aliran rock begitu. Jadi suka aja begitu ya. Oke lah. Dan kita tahu kan kalau jadi YouTuber ini kan nggak mudah kan seperti itu. Karena kita banyak sekali saingan seperti itu kan. Jadi kita harus melawan ribuan bahkan jutaan orang seperti itu untuk bisa jadi katakanlah generasi Bolga, top 10 in Sibolga kan seperti itu. In YouTube begitu ya, di Sibolga kan seperti itu. Berapa pengetahuan Simanjuntak nih? Berapa orang yang bikin video di Sibolga dan dimasukkan ke YouTube orang-orang Sibolga? Banyak ya? Banyak juga. Yang sudah banyak
yang hampir-hampir setara dengan subscribernya dengan channel. Banyak juga ya. Kan udah menjadi channel Ada yang begini seperti itu ya. Orang Sibolga juga. Tapi domisilinya tetap Sibolga itu ya. Konten-konten mereka di Sibolga juga seperti itu ya. YouTube channel kontennya terlalu banyak yang banyak kemana? Daerah Sibolga. Kalau kasih buat konten Sibolga Ya. Lokasinya saja seperti itu. Tapi kan semuanya tentang ini ya, tentang baper tadi ya. Kok bisa kepikiran ke baper gitu? Enggak, kalau kita perhatikan juga banyak juga sih orang yang suka dengan yang seperti hal-hal yang seperti itu. Apalagi dulu kan musimnya prank kan seperti itu. Prank itu kan awal-awalnya orang buat YouTube mungkin ya, mungkin banyak itu atau seperti itu. Awalnya bisa diceritakan seperti apa kok bisa? Maksudnya perjalanan buat YouTube dari awal sampai sekarang. pada awalnya kemarin kan terinspirasi sama konten kreator juga kan, yang namanya Bang Jis Ya. Jadi terinspirasi buat konten prank, konten orang gitu kan. Saya juga. Dan nama channelnya Bang Jis gitu. Ya Bang Jis. Udah banyak subscribernya juga. Iya. Jadi kemarin itu kan ada juga akun PD gitu kan, di layar kamera. Iya. Ya. Untuk siang ini ya, dan masih dengan Bang Saf Simatjuntak ya. Saf atau Saf? Saf. Saya kalau dengar memang itu nama aslinya ya. Saf gitu ya. Safrudin. Disingkat gitu ya. Singkat rumahnya. Karena kalau kita sembarangan nyingkat nama orang itu, khawatirnya orangnya tersinggung kan dengan itu Safrudin gitu ya. Oke lah. Namanya orang channel di. Udah berapa sih subscriber sekarang saat ini? Alhamdulillah 2000. 2000-an gitu ya. Udah berapa bulan tuh ya? Biar apa sih gitu? Berjalan 8 bulan sampai sekarang. 8 bulan gitu ya. Ya. Ada nggak kriteria tertentu yang supaya bisa mencapai 2000? Karena kita tahu kan kalau 10.000 subscriber saja untuk Indonesia kan seperti itu, kita sudah masuk kalau nggak salah urutan agak juga ya, kalau nggak salah berapa persen mungkin di YouTube mungkin seperti itu ya, mungkin ya, tapi kalau salah itu sih gimana 2000 sedikit lagi sudah 10.000 apa kriteria yang dibuat? Ya sangat susah lah kalau perjalanannya. Cari 500 saja subscriber sangat susah ya? Ya banyak solidaritas, banyak teman-teman video share gitu. Hampir aja kemarin sangat sedih lah ceritain bang. Gimana tuh? Ngambil 500 saja kena mati-mati ya. 500 subscriber? Iya. Kalau nggak pantas sih apa konten ini. Tapi makian itu menjadi semangat tuh. Ya, jadi pemacu gitu ya. Ya kalau kita tahun-tahun ini bukan youtuber, kita mesti siap terima resiko karena nggak semua orang berkomentar positif di dalam seperti itu. Karena sebaik-baik yang kita buat juga mungkin ada yang nggak suka, seburuk-buruk yang kita buat juga pasti ada yang suka kan seperti itu. Kan memang hukum alamnya memang seperti itu. Jadi kita harus menerima yang seperti itu. Jadi suka dukanya gimana? Suka dukanya udah awal gimana? Sama ngumpul gitu ya kan ngumpul. Iya. Kemudian cerita lain ini udah di subscribe, kemudian udah sama yang insubnya lagi bang. Dia seperti itu ya. Tapi dia berkomentar dulu kan sebelum dia ansap. Sebelum ansap dia enggak langsung kita ya. Dapat dari apa yang dari dashboard ini. Enggak, tapi nggak ada komentar jelek kan? Kalau di ada akun fake di Twitter. Bisa nggak kira-kira ini kita ceritain dulu ya sedikit kan? Karena kan kita lihat fenomena-fenomena di YouTube itu orang baru buat YouTube subscribernya sudah sangat banyak sekali kan seperti itu. Jadi ada kejadian juga sih. Bisa nggak dibuat akun-akun fake seperti itu? Sebenarnya enggak bang. Enggak ya? Ya YouTube itu memang kan langsung otomatis soalnya. Ada sistemnya Ya, yang memantau itu seperti itu. Kalau kita buat akun fake, juga ya bisa jadi spam buatan. Maksudnya kita subscribe dengan akun fake gitu. Tadi kan bisa katanya. Iya, kemudian di subscribe aja buat akun fake, kemudian hitungan dari itu mau jadi spam. Lalu nggak masuk ya. Oh, gitu. Jadi mesti dia memang orangnya benar-benar itu gitu ya.
akun real gitu. real gitu ya. Biar semua subscriber kita banyak terus Iya. seperti itu. Gimana sih caranya? Aku sih penasaran juga nih. Kok bisa segitu banyak? Apa saja yang dialami, bagaimana yang dilakukan seperti itu? Kalau aku waktu mengambil part memiliki 1.000 subscriber kemarin itu banyak share kayak media sosial, Seperti itu ya. media beli, semua orang betul. Tapi terus ngecek semuanya, ada berapa bisa cek di media sosial Facebook, Pak, sampai 50 orang cek mana tanda-tanda itu. Terus kemudian ada di komentar, kok kontak aku, jangan kontak aku. Oke, tapi kita mesti tahan juga itu ya. Ya, kalau utama proyek sama pada ya, misalnya juga tek ada komentar lagi, kok tek aku ini kita mau Mereka nggak setuju gitu Iya. ya. Ini kok berarti begitu caranya awalnya seperti itu ya. Tapi kalau memang konten kita bagus, kita nggak perlu mungkin tek orang ya. Kecuali kita kan bukan artis. Kalau kecuali artis kan seperti itu. Artis kan begitu mereka buat YouTube, pengikut mereka sudah banyak. Yang pertama, kemudian apa yang mereka lakukan di YouTube itu akan dilihat oleh media lain, spesial TV gitu. Jadi mereka mensanur dari akun YouTube-nya artis tadi. Akhirnya mereka otomatis banyak juga subscribernya. Kita kan orang biasa kan, perintis dari nol. Oke lah. Jadi banyak ya sampai 2000 banyak hal-hal yang mungkin dialami ya, yang kurang enak lah seperti itu. Seperti tadi tanda orang dan dari orang, banyak orang nggak setuju juga seperti itu ya. Tapi sekarang gimana? Mas udah puas atau gimana nih? 200 berapa? 2000 ya? 2000. Targetnya berapa sih? Kalau Targetnya berapa sih subscriber? kalau Sebanyak-banyak ya? peraturan itu sebenarnya yang udah penghasilan ya, 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang. Ya. Apa saja ya aturan-aturan dari YouTube yang harus kita patuhi? Itulah aturan pertama itu bagaimana dia ditinjau itu kita 1.000 subscriber sama 4.000 jam tayang. Kemudian kalau udah ditinjau itu ya persetujuan dari itu, kemudian dimonetisasi, terus kita mengumpul dolarnya berapa video lagi ya, dari iklan, kemudian iklan muncul di video kita. Kita bagaimana YouTube tahu bahwasanya video kita itu bisa diiklankan seperti itu? Dan otomatis kan iklan itu udah kita sama-sama itu. Maksudnya apakah kita harus dapat sekian ribu jam viewer yang seberapa lama orang nonton video kita atau gimana? Sebenarnya gitu bang. Begitu ya? Ya, Itu yang mereka melihat seperti di video kita seperti itu ya. langsung otomatis diangkat video. Jadi YouTube juga akan mempromosikan video kita mungkin kalau kira-kira ini punya potensi seperti itu ya. Ya, langsung timbul di beranda YouTube. Iya. Akan menunjukkan kalau Iya, iya. video kita banyak, kemudian akan menjadi trending satu. Akan satu situ trending. Iya, iya. Tapi kita kan ya paham juga bagaimana sih, apa sih yang caranya ini supaya video kita supaya bisa jadi trending seperti itu. Apakah dilihat dari subscribernya atau viewersnya dan mana kan? Video bang, tidak. Viewers itu ya. Karena kan dulu kan kita tahu algoritma dari YouTube itu kan seperti itu. Kalau banyak subscriber kita, otomatis viewersnya juga banyak. Iya. Ternyata algoritma YouTube itu berubah-ubah kan, kita nggak tahu sekarang gimana menurut? Semakin payah bang, Payah ya? itu sekarang. Karena ada orang yang satu kali buat video kan seperti itu, durasinya juga viewersnya subscribernya juga mungkin minim kan seperti itu, tapi viewersnya melonjak seperti itu. Itu dapat keuntungan nggak ya? Kalau dulu peraturan itu sebelum dapat jam tayang itu udah dapat penghasilan. Tapi sekarang udah susah cari nama. Harus persyaratannya itulah. Tembus 4 jam tayang, kemudian ditinjau lagi, diperiksa lagi untuk video-video kita apa ini real atau enggak ya kan. Ada yang kemarin itu teman juga punya YouTube channel. Iya. Wajahnya nggak nampak, cuma dia lihat lagu. Terus di video itu sampai sekarang masih diganti namanya monetisasi. Masih
masih digantung begitu ya. Iya. Jadi harus bagaimana? Harus persyaratannya real, tanpa wajah kita, suara, kemudian kontennya tidak berbicara, ya kan, kekerasan, gitu. Dan tujuan konten kita itu harus dibuat juga nggak di deskripsi atau gimana? Iya bisa, saya buat deskripsi. Harus dibuat juga tujuannya. Ini tujuan untuk orang anak usia sekian ke atas atau anak-anak atau gimana? Atau semua orang? Ada nanti aturannya, nanti aturan di YouTube dibuat untuk konten anak atau enggak remaja nanti di dashboard itu. Mereka minta nggak itu? Enggak, langsung otomatis nanti di dashboard itu nanti kita pilih. Tapi kalau misal nih kita buat konten untuk 20 misalnya dewasa atau 20-an, pokoknya nggak anak-anak lah. Tiba-tiba ada anak-anak yang nonton gimana? Apa tindakan itu kira-kira? Nggak ada ya? Kalau akunnya dibuat dengan umurnya 97 lah. Kalau 97 nggak masalah, tapi dia anak-anak gitu atau perfect dia nonton gitu. Iya. Boleh juga kan. Nggak ada pengaruhnya ya? Oke lah. Dan kan udah lama nih sanksi pemerintah buat kan konten-konten apa saja sih yang ingin dibuat ke depan? Kami tetap langsung fokus saja ke Baper tadi? konsisten ke bawah. Ke baper tadi. Baper tadi apa saja yang maksudnya kan kita mesti pilih temanya, ceritanya tentang hari ini tentang apa gitu. Udah banyak ini nggak? Udah banyak rencana kan? Tidak terpikir dengan kebanyakan karena zaman sekarang kan bisa ceritanya agak-agak lebay gitu dari zaman sekarang. Jadi saya udah merasakan dalam pikiran itu buat naskah kayak mana yang biar terasa mewakili perasaan anak sekarang kalau dia pacaran gitu. Jadi dia lebih banyak masuk ke dunia remaja, Ya, dunia suara. Seperti itu. Gak kepikiran nggak buat konten-konten yang lain selain itu nggak kepikiran ya? Misalnya ini kan konsistennya di bawah. Proses itu juga. Udah berapa video yang buat konten ini? Ini masih tujuh. Masih 7. Berarti masih baru dong kalau sebenarnya. Iya, tapi udah niat dulu. Jadi kok masih baru seperti itu, baru 7 kok kuat banget kayaknya baru tahan di situ. Gimana? Apa yang dilihat ke depan? Di depannya kayak mana mewakili perasaan anak zaman sekarang, Pak? Kalau gitu ya, hanya itu. Ya, satu kan anak zaman sekarang udah banyak punya Android, main-main TikTok gitu kan, buat baper jadi coba lah buat baper apa ada benturan teman itu ya kan. Insya Allah Bang, memang naik juga ya. Naik juga seperti itu ya. Kalau yang konten timnya banyak ya. Kan butuh tim juga ya. Saya kira itu ada Karena kan kita buat cerita kan, buat cerita di dalam. ya, ada narasi gitu. Buat cerita di dalam kan butuh kru juga kan. Itu. Sutradara. Ya kan. Banyak berapa ya kira-kira? Sekarang ini 5 orang. 5 orang. Dan itu berperan semua ya kan? Ada kameramen, aktor. Ya maksudnya di dalam yang berperan ada 3 orang gitu ya. Kita mau buat video kan. Oh gitu ya. Ada ketiga Kalau sutradaranya saya sendiri Bang, sama penulis naskah sendiri. Untuk jadi YouTuber ini butuh nggak kita nih peralatan yang mumpuni lah seperti itu. Misalnya tentang kameranya apa, kita ingin ngorek juga nih kameranya apa, kemudian mikrofon yang kita gunakan juga apa ketika di luar dan seperti itu. Kemudian bagaimana? Ya awalnya saya cuma apa-apa aja saya buat. Kemarin pakai kamera HP. Pun kamera HP-nya kayaknya agak kurang ini kan. Iya. Kemarin saya nabung, nabung. Terus saya bila kamera second yang merek Sony itu, handicap. Kemudian cocok bulan itu hasilnya. Tapi juga untuk sebenarnya itu kalau nggak ada modal di kamera gitu kan.
pakai HP juga lah, ngetrend ya kan. Kemudian adalah teman satu bahwa ya kan, dia untuk gimana bilang, ada hati nurani lah buat menjamin kameranya untuk ini lah. Menjamin kameranya ya kan, namanya Gabriel. Dan dia kerja. Itulah punya bayi ada menjamin kamera sama saya. Dijamin gitu ya, nggak dikasih gitu. Sudah jadi tim. Oh, udah jadi tim. Memang harus begitu, harus sama-sama berkorban juga kan seperti itu demi kelangsungan cadangan. Nah, Dan kalau kita ngedit itu lagi ngedit. Ngedit sampai tengah malam, begadang. Saya nggak punya alat. Ya alhamdulillah saya terjadi apa ya kan, cukup bilang. Kemudian pernah ngedit pakai pertemuan, ngedit di tempat kerja gitu. Sampai jalan-jalan kan. Tapi saya nggak bisa, saya tetap semangat. yang ngedit ganti-gantian atau ada tukang editnya? Ya, saya sendiri. Kan sudah gitu, nggak mungkin akan konten awal gitu. Sudah belajar ngedit. Ya, alhamdulillah bisa lah. Bersama bisa lah. Oh, standar untuk YouTuber itu, kamera apa sih yang kita gunakan standarnya? Sebenarnya sih kan kameranya apa aja mau jalan. Apa aja boleh? Kayak ini masih kan. Gambar yang bagus. Itu kan pakai kamera bagus. Ya iya bro. Tapi standar yang kan banyak nih teman-teman yang jadi YouTuber kan seperti itu. Banyak juga anak-anak Indonesia yang mimpinya jadi YouTuber kan. Mereka juga harus tahu juga dong apa yang harus dilakukan ketika ingin jadi seorang YouTuber. Apa yang perlu dipersiapkan kira-kira? Masih ingin jadi YouTuber ya konsisten, tetap semangat. Walaupun banyak rintangan sih banyak dari banyak makian orang. Tetap semangat aja. Ngeditnya belajar emang tetap semangat lama gitu kan. Modelnya semangat ya? Iya. Kalau nanti bisa atau enggaknya gimana? Apa? Itu nekat dong. Dia resikonya Kan kita mesti punya pengetahuan juga tentang editing video. Kemudian kita tahu juga tentang semacam bagaimana menggunakan kamera di luar ruangan, di dalam ruangan, kemudian penggunaan mikrofonnya juga kan seperti itu. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan secara standar dulu? Standar aja dulu. kalau menggunakan kontennya kamera aja. Kamera aja ya. Kalau mikrofon saya sampai sekarang ini nggak pakai mic. Oke, kita masih di kelas inspirasi untuk siang ini ya. Ini yang terakhir lagi. Mulai kita karena udah sempit waktunya kan, hampir mendekati jam 11 juga ya. Sampai saat ini apa sih yang ingin atau channel lah bangun ke depan? Belum depannya mah cita-cita lah. Buat untuk merekrut orang-orang yang ini anak-anak yang bisa anak-anak. Ya, anak-anak tahu masalah gitu kan udah mimpi kan. Buat dunia perfilman di kota Purwokerto. Boleh berkiriman. Maksudnya buat film di sekolah gitu ya. Ya, kawan-kawan yang belum ada kerja, tidak masuk ke tim. Iya. Itu anak-anak bakal udah itu masuk. Kalau sekarang penghasilannya Karena film itu kan durasinya panjang-panjang kan seperti itu ya, dan yang kalau nggak salah yang diinginkan YouTube juga kan seperti itu, kita punya video kontennya panjang-panjang kan seperti itu, karena itu dihitung juga nanti dari seberapa banyak orang menonton, berapa persen video yang banyak 1 jam orang menonton 20%-nya itu sudah masuk ke hitungan sekian kan seperti itu. Jadi makin banyak kita buat video per harinya, nah kita mesti bersaing juga dengan yang lain kan seperti itu. Nah, ada orang yang bisa buat video upload ke YouTube 20 video per hari kan seperti itu, bisa tinggi kan seperti itu. Kalau ingin kita diperhitungkan oleh YouTube kan mungkin seperti itu, karena setiap harinya tambah penonton itu kan ada kan seperti itu, potensi ya mungkin itu kepikiran seperti itu, karena algoritma YouTube yang terakhir ini begitu mungkin ya seperti itu. Bagaimana menurut? Apakah itu sama? ya betul Pak, kalau sekarang YouTube ini juga mana kalau banyak video kalau itu pun persenan
sebenarnya masih ke akun awal ini. Kalau di YouTube sekarang, kalau jangan upload, umpamanya 2 bulan udah upload, ya biar itu pun mau menutup akun awal ini. Kalau udah upload 2 bulan, begitu ya. Jadi kita mesti rajin-rajin upload seperti itu ya. ya paling minimal lah 1 minggu lah 2 video. 2 video seperti itu. Kalau kemampuannya untuk channel ke depan berapa sih targetnya satu minggu atau 1 hari atau 1 bulan untuk video gitu? Kalau sekarang ke depannya tetap juga Target yang ingin dikejar lah. sistem itu yang apa kayak apa media lah. 1 minggu 2 video, 1 minggu 2 video kan kontennya film, komedi itu yang dapat. Kalau itu 1 minggu 2 video. kalau kontennya itu sebetulnya campur-campur gitu ya. Konsisten di situ aja gitu seperti itu ya. Oke lah. Kayak konten harta kan dapat yang 4 video 1 minggu ya campur vlogging gitu kan. Oh gitu ya. Makanya mereka banyak seperti itu ya. Gaduh-gaduh lah. Ada subscribernya tinggi tadi enggak. Ya karena mereka juga itu bermain di mengikuti permainannya YouTube itu, kemauannya YouTube itu kan seperti itu. Makanya mereka banyak subscribernya. Mereka mengikuti apa yang diinginkan oleh YouTube. Kan algoritmanya YouTube itu kan beda-beda. Jadi hari ini bulan ini seperti ini mereka ikuti kan seperti itu. Makanya buat mereka mungkin buat video banyak-banyak putih seperti itu. Apalagi film ya menurut yang channel tadi. Kalau film itu Durasi kan lebih pendek seperti itu ya. sama untuk dapat video 1 minggu 5 video kali selat film Ya emang nggak bisa, karena kita butuh ini lagi kan. ada syuting lagi kamera itu Waktu banyak bisa waktu di situ. Dan apa sih yang ingin disampaikan nih? untuk yang sampai itu kalau kami itu dari daerah kalau banyak rintangan kalian kalau ya banyak makian kita harus semangat gitu buat konten jangan putus asa ya kan kalau orang bilang oh nggak sanggup jadi youtuber ini apa konten sampah ya anggap aja ucapan sebagai motivasi atau penyemangat kita lah Iya. untuk kawan-kawan yang saya dengar yang udah senior yang masih mulai sama-sama sama saya itu kalian semangat konsisten dan putus asa buat konten terus buat konten Itu saja ya. Jangan pernah putus semangat seperti itu. Pernah ini nggak sesama youtuber saling ini gitu, serang nggak pernah ya? Di sekolah nggak pernah ya? masih Mereka paham juga. sudah tapi masih kompak-kompak Nggak apa-apa ya. Tapi sering kolek juga sama itu. ya kemarin sih kolek sama itu juga Medan namanya yang bos Ya, Ustaz. lain juga Keren juga seperti itu ya. sama musik CF Rata-rata konten mereka satu, maksudnya temanya sama syukur semua nggak sih atau mungkin macam-macam? ya saya waktu kolek dia sama loh temanya Sama juga ya. konten prank kemarin Oke lah. Terima kasih atas waktunya. Sub Semen Cerita ya. Dengan channel ya. Bukan saja subscribernya nih makin hari makin bertambah dan kontennya juga makin bermanfaat lah seperti itu ya. Bukan konten yang asal-asalan seperti itu. Karena kan orang juga melihat ini menghibur nih misalnya, ada yang menghibur, ada yang mendapatkan nilai positif lah di dalam video itu, jadi makanya dia akan subscribe karena dia butuh kan seperti itu, mudah-mudahan seperti itulah makin membangun lah channel ini. Dan kita berakhir mendengar di kelas inspirasi untuk hari ini bersama saya Ria bertugas, dan terima kasih juga untuk channel atas kehadirannya di studio dan bagi-bagi pengalamannya tentang YouTube ya. Dan selanjutnya di informasi pukul 11